sampaikan, kami menghaturkan ahlan wa sahlan kepada guru kita, Ustadz Tatang dari Solo Tigo. Ternyata garwa beliau adalah Piyayi Kerinjing Watu Malang. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti tidak safar tapi kondur ke rumah sendiri, nggih Ustadz. Dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh komunitas. Masjid ini harus jadi pusat ukhuwah. Sudah kenal dengan sampingnya apa belum? Nah kalau duduknya ini sama leren bezeng nanti kondur batur ora oleh kanca baru. Kudune lenggah jajar-jajar karo sing urung kenal, njur salaman, njur takon jenengan daleme pundi, jenengan napa kondur oleh sedulur. Satu, masjid harus menjadi pusat ukhuwah. Nomor dua, kita pastikan masjid kita, komunitas kita jadi pusat ibadah. Jadi aktivitas kita dari pagi tadi sampai kondur dari sini, jalannya, minumnya, makannya, ngajinya, nulisnya, semuanya harus bernilai ibadah, ukhuwah ibadah. Yang ketiga, kita pastikan komunitas apapun, mau MCI, mau GIB, mau apalagi, Bumbu Langit, mau Mafaza, kita komunitasnya harus menjadi pusat sakofah. Bulan Rajab, peristiwa besar terjadi Isra Mi'raj, itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Maka perkara besar di dunia ini insya Allah hanya akan lahir dari orang yang senang kepada masjid. Sudah 3 dulu, masjid dan komunitas kita jadi pusat ibadah, jadi pusat ukhuwah, jadi pusat sakofah. Bismillah, selamat bersaudara, selamat dapat teman baru. Mari kita simak bersama. Yang belum bawa buku silahkan minta kertas pada jajarnya. Yang tidak bawa pulpen silahkan ngerekam pakai HP atau nulis pakai note di HP masing-masing. Jangan sampai apa yang akan disampaikan oleh guru kita terlewat dari kita masing-masing. Bapak-bapak nggak bawa buku? Nggak bawa pulpen juga? Oh ya, memorinya seperti Microsoft dan berapa gigabyte. Nah, nanti dipastikan pulang dari sini insya Allah masih ingat kajiannya. Demikian kepada guru kami persilahkan waktu sepenuhnya. Kajian di sini biasanya sampai menjelang sholat asar. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Tatang, waktu dan tempat kami haturkan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustazah Eva. Alhamdulillah untuk sambutannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Ustazah Eva dan rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kita akan sharing-sharing santai saja agar kita tidak terlalu tegang dengan suasana yang cukup dingin ini. Karena bagi kami dari Pantura ya Mas Tatang, kita dari Pantura ini ya, kita biasanya panas Bu, Bapak, kita biasanya panas-panas. Nah ini kita disuruh untuk safari dakwah untuk ke Kinapustatus sekaligus sharing time di tempat dataran tinggi. Ini sangat lumayan dingin. Oke, langsung saja Mas Tatang, ini kita akan berbincang-bincang santai dengan seseorang yang mungkin di ruang lingkup Mu'alaf Center itu sangat sangat populer. Seseorang yang hijrah dari kejahiliannya dulu, yang berawal dari proses di mana dia berawal dari seorang musisi yang bergenre punk rock. Itu biasanya kalau dulu apa Mas Tatang? G-Squad ya, G-Squad ya. Oke. Untuk cerita lebih detailnya mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Mas Tatang. Monggo silakan Mas Tatang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf banget. Ya semoga tadi menjadi suatu doa dari Ustazah ketika memanggil nama saya dengan sebutan di depannya itu Ustadz, dan saya sempat sampai beristighfar sampai beberapa kali ketika disebut itu karena memang belum makomnya saya sampai di situ, masih jauh banget itu dari itu. Karena memang saya masih hina, saya masih orang jalanan dan saya masih selalu kembali di jalanan.
Mungkin cara dakwah saya atau mungkin teman-teman yang seperti saya itu berbeda dengan teman-teman lainnya yang mungkin di mimbar-mimbar atau di masjid-masjid. Saya itu sedikit ini ya, memberikan gambaran. Kemarin beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu 2 mingguan yang lalu itu ngobrol-ngobrol sama Pak Jo dari MCI Wonosobo dan Mas Panji dari Leren Dugal Kendal. Itu cuma ngobrol-ngobrol ringan aja, mau ada acara kapan lagi di Wonosobo untuk hapus tato. Untuk hapus tatonya itu sekitar tanggal 20 Mas. Oh ya udah, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol asik aja sambil ada acara hapus tato, kita sharing-sharing buat teman-teman yang lainnya. Oke siap. Terus kemudian terrealisasi untuk tanggal 20-nya. Ternyata kemudian dimajukan ke tanggal 19. Bisa nggak Mas? Ya insya Allah bisa lah tanggal 19. Kemudian saya dikasih posternya masih biasa. Terus kemudian poster yang kedua yang dari sini itu saya astagfirullahaladzim, kok acaranya malah acara gede kayak gini ya. Saya bingung ya, saya nggak biasa dengan duduk di panggung atau mungkin duduk di meja. Saya mohon maaf sekali kalau mungkin saya itu masih lebih rendah dari teman-teman, dari ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak semuanya di sini. Saya kurang ajar duduk di kursi, yang lainnya itu duduk di bawah semua. Ampun sangat Ustazah, ampun sangat. Saya juga ini, Masya Allah, ini Ustaz Tatang ini sungguh luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan meluruskan niat, ketika kemarin saya ketemu dengan Pak Kiai, dengan siapapun saya minta doanya untuk selalu lurus dalam niat, walaupun mungkin kadang berbelok sana sini. Kalau memang dalam perjalanan ke sini juga tidak bisa lurus terus ya, kalau lurus jungkel nanti. Jadi sedikit itu gambaran. Nama saya aslinya Muhammad Nama saya aslinya Muhammad Istaji Barlian, tapi di teman-teman di kalangan oh ya, nama asli saya Muhammad Istaji Barlian, tapi biasa oleh teman-teman ataupun dari kalangan komunitas dulu sebelum prahijrah saya itu biasa dipanggil dengan Tatang, karena mungkin sebutan untuk nama panggung dan nama yang lebih gampang untuk dikenal. Itu kebanyakan memang di kalangan anak-anak band, anak-anak tongkrongan itu biasa ada nama julukan Mas ya. Nama julukan, nama panggilan, nickname lah kalau istilah kerennya itu, nickname-nya itu. Terus saya sempat ingin mengembalikan nama saya untuk panggilan itu ke nama aslinya. Saya juga ngobrol tanya-tanya sama para asatid juga, udah nggak usah, nggak apa-apa Mas Tatang, insya Allah biar karena teman-teman dulu itu masih lebih kenalnya, lebih taunya dengan nama Tatang, mungkin nggak tahu nama aslinya. Nanti setelah mulai belajar pelan-pelan dalam kebaikan, ketika Mas Tatang kembali ke situ untuk mengajak mereka, itu tetap masih dengan label nama Tatang, bukan nama yang aslinya. Kan mungkin mereka akan sedikit bingung apa begitu banyak perubahan si Tatang ini kalau dengan nama yang ini nama aslinya, terus dengan stylenya yang ini. Dulu saya sempat juga pertama awal-awal hijrah itu juga maaf saya tidak merendahkan atau mencela cara berpakaian. Dulu saya sempat sering pakai imamah, pakai gamis, terus pakai uniform dalam kesunahan. Itu bukan saya merendahkan sunnah, tapi ketika saya belajar dengan beberapa orang-orang yang terdahulu dalam hijrah, terus kemudian saya melihat latar belakang saya melihat teman-teman saya yang dulu begitu juga, kelihatannya saya harus mengganti penampilan saya dulu untuk mengorbankan diri untuk biar teman-teman lebih menerima saya. Karena pernah saya ketika saya datang dengan dengan baju koko, dengan kurta, dengan segala macamnya, dengan pernah saya dulu jenggot sudah sampai segini juga, itu mereka pada kaget dan pada risih. Dan kok bisa? Ya ini karena mindset mereka itu sudah berpikir ini nanti terlalu keras, dengan terlalu radikal, dengan terlalu gimana, selalu udah langsung ini tidak boleh, itu tidak boleh. Karena
sebenarnya itu pendekatan kepada teman-teman semuanya yang mungkin belum diberi kesempatan, belum diizinkan Allah untuk mulai belajar dalam kebaikan, itu mereka itu pengen yang santai-santai aja, yang biasa-biasa aja, ketika ngobrol-ngobrol keseharian gitu ya. Nah itu cakap-cakapnya kita, mental kita untuk mengajak mereka itu sedikit kita serempet-serempetkan tentang iman, tentang indahnya Islam, tapi jangan terlalu bertele-tele. Cuma ketika ada 10 kalimat, 15 kalimat obrolan santai, obrolan guyon-guyon, serempetkan 1 kalimat, 2 kalimat. Mungkin kita ucapkan dengan kebesaran-kebesaran Allah, Masya Allah, Astagfirullah, Subhanallah. Itu aja, udah. Itu nggak perlu kita langsung mendikte, kamu sini, kamu nggak boleh gini, kamu itu haram, itu gini. Karena teman-teman saya itu, ya maaf ya, saya masih pakai kaos ginian. Ini mungkin yang teman-teman yang sekilas melihat ini adalah suatu label minuman keras. Homer. Iya, Nah, jadi Homer itu kayak minuman bir itu bintang gitu kan. Tapi kok tak ini baca kan kok dulu ada logonya minuman keras ini. Tapi alhamdulillah kecerdikan dan kejelian teman-teman yang sudah mulai berhijrah, mereka memanfaatkan barang-barang yang dulu atau label-label yang dulu atau brand-brand yang dulu itu kita ini kita bikin untuk sarana dakwah kita plesetkan. Yang ini kan dulu kan namanya ada minuman bir ya. Ini kan namanya menjadi Homer is haram. Nah, itu kan minuman Homer itu adalah haram. Jadi mereka akan melihat, Tatang kok masih pakai kaos-kaos minuman keras gitu, tapi kita lihat sampai di oh gitu nanti. Nah, ketika timbul mereka sudah mulai bertanya, baru kita ajak ngobrol. Bukan berarti kita tidak harus jemput bola ya. Kita jemput bolanya itu mungkin dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita, bukan tidak serta-merta langsung kita memberikan pejangan, memberikan obrolan-obrolan yang langsung menyudutkan mereka. Biasanya ya Mas ya, biasanya itu mereka itu nanti akan jengah, tidak mau, mereka lari, langsung mental. Lagi enak-enak koyong gini kok malah dijak sholat. Nah itu. Iya benar. Iya. Benar sih. Sudah terbiasa itu. Banyak pertentangan. Pernah tahu kan pas waktu acara warung sedekah ya? Iya betul. Itu masih pakai pakaian yang ya seperti itu kan? Dengan teman-teman yang masih sampai seperti itu. Sampai dioprak-oprak. Mas Tatang teko. Masih mata merah, masih rambut mohak, masih basian bau. Itu benar itu, masih basian bau alkohol itu. Mereka tapi alhamdulillah rela mau datang, duduk makan bareng di warung sedekah di Weleri Mas ya. Itu teman-teman saya dulu itu, Bu. Teman-teman saya dulu waktu zaman di jalanan. Alhamdulillah dengan cara kita mendekatan mereka secara persuasif, dengan cara yang baik, dengan pelan-pelan, tidak serta-merta langsung itu tadi ngomongin bicara halal haram, itu mereka itu mau untuk kita ajak santai. Apa mereka masih senang selama tidak melanggar syariat? Mereka masih senang merokok, ayo nggak apa-apa, ayo kita rokok bareng. Mereka senang masih makan sama nyemil-nyemil apa yang segala macam, masih berdiri, oh ya nggak apa-apa, selama itu bukan haram. Makan sambil berdiri kan itu kan adab ya. Insya Allah ya itu adab ya. Iya betul. Mungkin kalau masih berdiri ya nggak apa-apa, nanti kita aja yang duduk. Mosok aku lungguh kowe ngomongan karo ngadeg rene lungguh ngene kan enak. Nah itu aja nggak usah iki ora itu, iki ngene enggak. Jadi ini cara penyampaian lisan kita, pendekatan sama mereka, menyampaikannya itu kita ganti ulak-ulik aja yang asik itu. Jadi kembali lagi, itu sekedar mukadimah dari saya untuk mungkin gambaran juga tadi sejarah ya, sedikit sejarah. Sejarahnya tentang Mas Tatang. Ini kan sangat luar biasa. Seorang yang tadinya yang mungkin yang kita kenal dulu itu kan seseorang yang ngeband. Orang yang mungkin ya bercampur baur dengan hal-hal yang mungkin jauh, bisa dikatakan jauh ya Mas. Mungkin kita akan sedikit berputar waktu ke belakang. Sejarahnya kenapa sih Mas Tatang ini kok bisa sampai hari ini menjadi seperti ini? Di mana titik balik Mas Tatang itu bisa, oh ya saya itu harus berubah.
dari hal-hal yang mungkin membuat saya tuh sampai di mana saya tuh merasa bukan siapa-siapa. Saya tuh merasa ini tuh bukan saya yang sebenarnya. Pasti ada titik balik mana kita itu akan merasakan titik Allah itu nyentil kita dengan satu musibah atau apa, mungkin ada nggak sih seperti itu Mas Tatang? Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada membanggakan suatu aib saya yang di belakang yang dulu-dulunya, tapi insya Allah semoga menjadi pembelajaran buat saudara-saudara di sini, saudara-saudari di sini, mungkin teman-temannya, saudara-saudaranya yang di luar yang belum berkesempatan hadir di sini, mungkin anak-anaknya yang masih remaja, itu jangan sampai mengalami, bukan melewati, mengalami fase-fase seperti saya dan teman-teman saya yang terdahulu gitu ya. Dulu mungkin saya memang dari awal-awal tahun 2000, sebelum tahun 2000 mungkin saya sudah bergelut di jalanan. Saya dari lulus SMP itu sudah saya kan asli Salatiga. Saya udah nggak, dari kelas 3 SMP itu udah nggak pingin tinggal di Salatiga. Bukan masalah nggak cinta dengan Salatiga, tapi saya ingin bebas, pengen bereksplor kemana-kemana gitu kan. Nah terus kemudian jatuh di salah satu kota di Solo untuk STM. Nah di situ saya mulai bebas, yang kebablasan. Saya begitu senang banget di situ, nggak ada pengawasan dari orang tua, dan saya memang orangnya kan tipikalnya itu suka dengan hal-hal yang baru. Nah itu di situ saya mulai mengenal, ya mungkin diberikan ujian kemudahan dalam maksiat itu ya, dalam hal-hal yang tidak baik itu. Di situ ternyata tuh ada minuman yang memang harganya sangat-sangat murah itu di Solo itu. Beda dengan minuman alkohol ya, minuman alkohol itu yang begitu murah banget di situ, dan belinya itu bisa pakai plastik setengah literan atau pakai botol-botol minuman kemasan itu ya, itu yang terkenal dengan desanya yang itu Bekonang itu. Nah, Bekonang dari Solo itu ya Mas, Masya Allah. Terus kemudian saya ngekos di Solo, uang jajan itu hampir habisnya itu cuma buat beli itu. Nah, kemudian saya terdidik dengan sendirinya, mentalnya itu mulai jadi itu tuh setelah lulus Di sini jenengan hijrah, jenengan bercerita tentang sesuatu yang mungkin hal yang merugikan, tapi kita hari ini mengambil ilmu banyak dari jenengan. Itu hal yang luar biasa untuk hari ini ya. Tapi kalau dulu mungkin jenengan bisa sampaikan ke teman-teman jenengan, kalau ketemu saya hari ini jangan anggap apes, mungkin seperti itu ya. Insya Allah. Nah itu. Jadi setelah itu saya lanjutkan ya. Singkat cerita itu saya memahami kemudian di situ kebahagiaan saya sebelum hijrah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesaat. Hanya kesenangan-senangan yang apa ya, semu aja, cuma sebentar nanti hilang lagi, ntar pengen lagi apa lagi, dan selalu serba kurang, nggak ada puasnya. Pengen mencoba lagi yang itu, yang ini, terus itu. Dan dulu itu saya benar-benar bangga banget karena maaf banget itu dulu di Semarang siapa sih yang nggak kenal saya itu, sampai di jalanan, sampai di dunia malam, di klub itu ada, itu saya mau event sebesar apapun di klub malam itu saya masuk itu cap jempol aja udah, nggak ada tiket, nggak usah beli tiket. Yang harusnya kalau klub malam, maaf ya, nggak usah kedatang ke sana, pokoknya saya cuma bisa aja. Itu dulu itu kalau orang yang laki-laki, kalau perempuan itu kan maaf banget, itu kan pakaiannya minimalis banget. Kalau laki-laki itu minimal harus pakai celana panjang, sepatu, dan kaos itu. Kalau saya datang ke sana itu masuk pakai celana pendek, pakai sepatu cat, pakai singlet. Nggak ada yang larang, malah kadang security-nya sana kalau ada yang berantem, saya yang suruh mukulin orang-orang yang berantem. Kok bisa gitu? Jadi kan pakai apa dulu Mas? Kok bisa ditakuti seperti itu kurang karena tahu, apa saya gitu juga, kan? saya kurang tahu. Itu kan bukan wah kok bisa gitu kan.
seistimewa apa sih Mas Tatang dulu kok bisa Apa sampai mungkin gitu? ini ya cara saya pendekatan saya orangnya sebenarnya itu humanis banget. Saya orangnya bisa masuk ke sana ke sana sini itu. Bisa menempatkan diri main ke sana harus cara ngobrolnya, cara bicaranya bagaimana itu gitu. Nah, Mantap sekali. nah kemudian setelah hijrah itu saya juga menemukan kebahagiaan. Nah, kalau yang di setelah hijrah itu adalah benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya, kebenaran yang benar-benar nikmat banget dan itu insya Allah itu abadi karena saya merasakan suatu kesederhanaan. Saya tidak sekarang sudah tidak kayak ini ya apa ya gengsian. Saya makan gimana, saya nongkrong dimanapun oke. Yang dulu memang saya nongkrong dimanapun oke, tapi saya harus terlihat wah. Nah itu kalau dulu. Kalau sekarang ya udah apa adanya. Alhamdulillah saya mau bahagia dalam sering-sering bersyukur, sering-sering untuk bisa memilah-milah mana yang kurang baik, mana yang baik gitu. Alhamdulillah. Nah di situ, alhamdulillah. Nah ini bisa berteman sana, berteman dengan dan berkenalan dengan saudara-saudara baru di sini. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Bisa ngobrol santai, asik di sini. Jadi tapi kalau memang ada keceplosan dengan kata-kata yang kurang pantas itu saya mohon dimaafkan. Mungkin masih ada sedikit cara ngobrolnya di masa-masa lalu begitu. Iya betul ya. Terus Mas Tatang mungkin kita boleh nggak sih tahu tentang di mana sih proses titik balik Mas Tatang ini kok bisa sampai oke lah saya sudah bosan, saya sudah menemukan titik di mana saya tuh tidak punya rasa dengan kemaksiatan. Karena mungkin bisa jadi teman-teman di sini atau di luar sana itu bisa jadi mungkin saya pribadi sendiri. Saya masih suka bermaksiat ketika sendirian. Dan saya suka masih riak dengan teman-teman ketika sedang bersama. Nah itu di mana titik balik jenengan kok bisa saya harus berubah, saya harus paksa diri untuk berubah. Itu seperti apa? Nah ini kemungkinan sekitar tahun 2014, di tahun 2014-2015 itu saya sudah mulai merasakan kejenuhan dengan apa-apa yang saya lakukan di hal-hal keseharian, rutinitas saya keseharian. Itu yang tiap hari harus begitu, tiap dari siang sampai malam, itu sampai dini hari, sampai pagi juga masih nongkrong, masih bergelut dengan minuman-minuman, dengan segala macam. Saya dulu sempat pernah benar-benar mengalami alkoholik, jadi seorang alkoholik yang kalau tiap malam itu kalau mau tidur, ya bukan tiap malam ya, pokoknya ketika saya mau tidur itu harus menyiapkan minuman minimal setengah botol. Jadi tiap bangun tidur itu saya harus minum dulu, kalau tidak itu saya bingung, linglung, kayak benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi kalau udah saya minum itu baru enak, seger, bisa berpikir, bisa menjalani rutinitas lagi. Itu dulu begitu. Padahal kalau minum itu keringan ya Mas, Iya. pusing. Tapi kok bisa mikir? Nah itu, Kok bisa? anehnya di Ya? situ. Nah setelah itu saya mulai merasakan kejenuhan dan kemudian maaf saya dulu kan pernah menikah dulu pernah menikah juga. Kemudian saya berpikir walaupun anak saya tidak ikut saya, tapi saya berpikir anak saya sudah semakin besar. Saya nggak pengen juga walaupun saya umpet-umpetin, saya nggak pengen tahu dia dari orang lain atau melihat saya dengan kelakuan saya langsung gitu. Dan juga saya juga aku ya pengen dibojo meneh. Nah itu. Tapi ketika saya sebenarnya sudah mulai sadar dengan aku kalau menikah dengan kondisi kayak gini, saya juga dapatnya kayak orang-orang kayak gini juga. Terus bagaimana masa depanku, gitu kan? Saya sudah mulai berumur, terus mikir. Tapi ketika saya berpikir stres bener-bener ini udah mulai mentok itu, saya larinya ke situ lagi untuk menghilangkan pikiran-pikirannya kayak gitu. Saya minum lagi sore sampai malam gitu. Nah, nanti udah mulai have fun sama teman-teman, udah mulai terlupakan lagi. Tapi ketika bangun mikir gitu lagi. Nah, pada suatu ketika di tahun 2015 atau 2016 kalau nggak salah ya, insya Allah itu saya malas untuk keluar rumah. Bener-bener saya malas untuk keluar rumah. Saya pengen tidur sore lah, karena biasa saya tidur pagi. Kadang malah 2 hari, 3 hari itu kadang tidak tidur sama sekali.
paling cuma tidur nyender bentar 5 menit gitu. Nah terus kemudian pada suatu ketika saya nggak pengen untuk nongkrong keluar sama sekali, saya pengen tidur sore. Nah mungkin memang saya ambil hikmahnya, bukan saya harus percaya dengan apa yang saya alami itu, tapi saya ambil hikmahnya, ambil baiknya. Saya ketika tidur itu saya mendapatkan mimpi di situ, dan mimpinya itu kayak dimudahkan, jadi tidak benar-benar cerita yang terjadi yang kayak di ini di suatu cerita-cerita untuk di akhirat ya, karena di situ saya mengalami kayak seperti sakaratul maut, kemudian saya meninggal, kemudian saya dikubur di situ di tempat yang gelap sekali, benar-benar saya sendiri. Kemudian selang berapa lama saya nggak tahu, kemudian saya keluar lagi, dibangkitkan lagi, dan di situ di luar itu ada suatu lapangan yang sangat luas sekali, luar biasa, dan itu banyak orang-orang. Tapi di situ saya kayak dimudahkan agar Tatang itu bisa mikir lebih enak, lebih nyaman. Jadi di situ ada anak-anak komunitas ini, komunitas itu, komunitas nah itu. Tapi mungkin apakah itu gambaran yang pernah diceritakan kalau orang-orang dikumpulkan sesuai dengan amalannya apa bagaimana, saya juga kurang tahu. Di situ saking lamanya di situ orang, tapi di situ itu bingung sendiri, nggak ada yang bisa untuk diajak ngobrol, ribut sendiri ini. Terus saking lamanya di situ akhirnya saya itu mendapat antrian untuk melewatin batang bambu yang sekitar seginian ini, batang bambu itu sama teman-teman juga yang lainnya. Nah di situ ketika saya meniti batang bambu itu, saya kepleset, saya jatuh. Di bawah itu sudah ada kayak preman-preman, kayak tukang cambuk segala macam. Saya di situ dipukulin, dicambukin segala macam. Dan yang paling benar saya ingat itu di punggung saya itu selalu dicambukin terus. Sampai saya teriak-teriak, ini nggak ada yang mau nolong itu. Nah bayangkan saja kalau misal itu diperlambangkan seperti sirotol mustaqim ya, seperti sirot ya, itu sirot yang besarnya cuma hanya sehelai rambut dipotong, dibelah menjadi 7. Itu gimana? Padahal bambu yang segede itu aja saya kepleset. Terus bagaimana dengan yang rambut itu? Nah, saya mikir, aduh ya Allah, karena mungkin ketika saya yang paling ingat belakang itu mungkin dari gambaran saya, tato saya di belakang itu yang paling pertama saya gambar, dan itu mungkin kata-katanya itu kurang pantas buat saya, ternyata kan saya mikir. Dan setelah sekian lama di bawah itu saya dicambuk di segala macam, alhamdulillah itu saya bisa naik ke atas, pelan-pelan merangkak ke atas, dan ketika sampai di atas itu di luar itu saya melihat suatu kayak perbukitan padang yang hijau, sejuk, adem, seger banget, masya Allah luar biasa. Saya kayak dari yang pertama saya kepanasan, saya bingung, itu langsung sejuk maknyes itu. Nah ketika saya mau jalan ke sana, tiba-tiba saya bangun, udah keringatan, nggak enak banget, luar biasa. Udah, ya Allah, saya bingung, ini aku nopo iki. Saya otomatis yang saya udah jarang banget yang luar biasa, saya sudah bertahun-tahun saya tidak pernah merasakan yang namanya nikmatnya wudhu dan sholat. Itu saya sudah bisa langsung beristighfar di situ. Dengan proses yang menakutkan, padahal itu di dalam mimpi ya Mas Tatang? Ya, istighfar sama ini nyebut Allah, ya Allah gitu. Otomatis saya terucap kembali. Ya Allah, saya bingung. Kemudian di situ apa yang ingin aku lakukan itu cuma, wah aku kudu tobat ya. Saya cuma gitu aja. Nah, untuk proses pertaubatan, sholat taubat itu saya mungkin lupa ya tata caranya, untuk yang harus mandi besar dulu, yang bagaimana, yang lainnya. Pokoknya saya ke kamar mandi, saya ambil wudhu, sebisa mungkin saya sholat. Itu sekitar jam 2-3an pagi. Jam 2 sampai 3. Dingin tuh Mas. Ya dari mulai takbiratul ihram, saya niat sebisa-bisanya, pokoknya saya niat batin, saya sholat tobat 2 rakaat itu aja. Tuh. Karena Allah udah
terus kemudian saya takbiratul ihram, dari takbiratul ihram sampai salam 2 rakaat itu luar biasa, saya nangis tidak ada berhentinya. Masya Allah. Bener-bener terus sampai sengguan, saya nggak, sampai bingung mau apa yang saya ucapkan, surat-surat apa itu saya bingung. Dengan kejadian itu, apakah tidak ada sesuatu hal aneh? Mungkin dari perubahan jenengan yang mungkin sangat cepat sekali, mungkin dari orang tua. Tatang itu biasanya kok keluyuran, keluar malam, pulang pagi. Kok tiba-tiba kok malam-malam jam 3 mandi terus sholat. Apakah tidak ada pertanyaan dari orang-orang terdekatnya dari Mas Tatang? Nah itu setelah itu kemudian saya menunggu, sambil duduk saya menunggu ibu bangun. Ibu saya bangun dari kamar untuk sholat, untuk menunggu subuh kan. Biasanya ibu sampun bangun dulu tuh. Loh kok dengerin anakku kok wis tangi. Dengerin nang omah nah gitu loh, nang omah. Itu saya di situ, saya sungkem, saya minta maaf sama beliau, ya Allah, Bu. Saya minta maaf dengan bahasa Jawa, saya nyuwun ngapunten sangat ini. Ibu cuma bilang itu cuma beberapa kata mengatakan alhamdulillah leh. Tungone ibu beberapa tahun dikabulke Allah tino iki. Betul banget. Orang tua itu sangat apa ya? Sesuatu hal yang banyak kita lupakan sebagai seorang anak itu adalah orang tua. Kita banyak melakukan banyak sekali dosa terhadap orang tua kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita. Kita nggak pernah mikir gitu. Padahal orang tua tuh dari dia menikah sampai bahasanya Allah, orang tua kita tuh minta pengen punya anak yang soleh. Walaupun orang tua kita tuh tidak sesoleh kita hari ini, bisa jadi kita yang hari ini masih miskin ilmu, ternyata Allah kasih ujian berupa nikmat hidayah. Apakah kita bisa menjaga hari ini? Terus kemudian kelanjutan dari ibu seperti apa sih Mas? Betul, maaf ya. Kalau ngomongin orang tua tuh suka melo kita Pak. Jadi emang kita tuh mungkin banyak orang yang dari kita sendiri di depan itu orang yang banyak salah sama kedua orang tua. Banyak lalai sekali sama orang tua. Mungkin sama, saya tuh juga jarang pulang dulu. Suka nongkrong di Kopinan itu Masya Allah. Satu hal di mana ketika padahal orang tua tuh pengen digateki sama anak, pengen diperhatikan minimal, Bu, pengen maaf apa. Kayaknya orang tua tuh sangat senang. Dan itu bener loh Mas, sangat senang sekali. Banyak hal yang kita lupakan. Bahkan sampai kita ketika ditelepon pun mungkin waktu zaman jahiliyah pun males ngangkat. Wah, ibu meh opo toh ganggu gue. Mungkin banyak dari anak-anak muda hari ini ketika dihubungi orang tuanya malu. Dan maka hari ini mungkin ayo coba kita bangun kembali rasa di mana kita tuh harus jadi anak yang berbakti. Seperti itu ya Mas Tatang. Oke, lanjut Mas Tatang. Jadi, jangan nangis maaf lagi. Ya, tadi ya. Memang saya luar biasa cengeng kalau ngomongin masalah ibu. Dari dulu sebelum saya hijrah itu juga begitu. Tapi ya malah setelah hijrah itu Masya Allah. Jadi saya langsung bingung. Masya Allah luar biasa. Betapa sabarnya ibu itu dengan mendoakan tanpa kita ketahui tiap hari tiap malam itu ya. Terus menerus. Sing anake kaya ngene beding sile luar biasa maksiatnya itu aja masih sayang. Walaupun kadang cuma sembrono dulu ketika tumben radolan. Dulu-dulu itu gitu Mas, tumben radolan. Apa dengerin balik. Nah itu. Padahal mungkin di dalam hatinya beliau itu kangen. Saya selama 1 minggu, apa 2 minggu, apa 1 bulan, 2 bulan kadang baru balik itu tuh kok dengerin balik Nah itu. Tapi ternyata dari gaya bicara beliau itu terlihat sebenarnya itu kangen, nah itu kan. Nah, kemudian dari sampai mana itu orang tua bilang ya alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya
subuh, kemudian setelah itu ya wis kono atus salat tobat meneh, salat subuh ning masjid. Nggih, Bu. Wah, itu saya ke masjid, orang itu satu masjid itu ngeliatin subuh. Ki sopo iki nopo iki ngaren kok. Itu Merasa aneh ya kan? iya. Padahal kalau misalnya kita kembali ke masjid itu tidak ada apa-apa ya Mas. Maksudnya satu tatapan orang itu kayak kita tuh satu orang melihat kita, tapi seakan-akan itu orang yang melihat kita tuh ribuan gitu loh. Iya. Pernah gak dia ngerasakan kayak itu? Ya gimana? Artinya jadi kan misalkan dulu tuh nggak pernah ke masjid ya, Iya. tapi tiba-tiba jenengan masuk ke masjid, sholat. Di dalam benak jenengan tuh apa yang dipikirkan? Tiba-tiba kok Mas Tatang kok sholat ini ngopo gitu kan? Iya. Pasti ada ini. Iya banyak itu, mulai tanya, mulai mempertanyakan masalah tato segala macam. Jadi yang sebelumnya mungkin mengusik dari belakang, akhirnya mereka terang-terangan mungkin langsung menanyakan, ora anu apa jenenge ora sah wae salatmu tatone kok ngono gini bla 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 segala macam. Dengarin ini. Terus kemudian saya sempat yang tadi saya ceritakan, orang-orang langsung berpandangan miring sama saya gitu. Wah, iki engko digegeki engko nganu iki apa jenenge kuwi melu teroris segala macam. Teroris gini, jikoten segala macam. karo cingkrang ya. Iya itu. Alhamdulillah dengan belajarnya ya memang sudah kayak bukan apa ya, sudah menjadi rahasia umum orang, tapi tidak semuanya ya. Tapi di situ masih aja ada beberapa teman-teman saya sampai sekarang juga masih ada juga, nggak perlu disebutkan namanya. Itu ketika hijrah pertama itu mereka selalu sombong. Banyak yang harusnya di situ itu dia tidak perlu membahas, mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya dia itu kapasitasnya sebagai thalabul ilmi. Tapi dia sudah mulai mengejat sana sini gini. Itu sombong, mulai sombong, riak dengan segala macam. Mau foto selfie dulu, mau sholat ini di sini di masjid dan segala macam. Nah, terus kemudian Jumatan dulu mulai kan, biar nanti ganteng hijrah yang ya. mulai tahap kedua mulai anteng, santai gitu kan, mulai menerima perbedaan. Alhamdulillah nanti kalau ketiga mungkin saya masih jauh dari yang ketiga. Kalau yang kedua insya Allah saya sedang belajar. Yang ketiga itu yang sudah mulai merasa hina, kekurangan akan ilmu, itu merasa selalu salah dengan bukan ini ya, salah dalam pengerjaan sholat dengan segala apa, tapi merasa hina, masih banyak salah segala macam itu. Jadi sering-sering minta maaf, sering bersyukur itu. Kalau saya masih jauh dari situ, masih jarang bersyukur, masih jarang beristighfar, masih jarang meminta maaf kepada orang-orang itu. Ya semoga kedepannya saya juga bisa untuk belajar di situ. Tapi yang saya tekunin sekarang, pokoknya kalau saya mikir tentang hijrah ya, saya sebenarnya itu juga berpikir bolak-balik kalau masalah hijrah itu. Tatang wes itu hidayah ya, bukan berarti saya itu menolak dengan kata-kata saya hijrah dan saya itu sudah mendapatkan hidayah yang saya jemput. Tapi saya berpikiran itu saya belum mendapatkannya dalam tanda kutip, karena di situ kalau ketika saya merasa belum mendapatkan hidayah, saya masih proses dalam hijrah, saya itu akan mengejar terus. Saya akan belajar terus sampai kapanpun, tidak pernah bosan, walaupun mungkin akan kepleset kanan kiri, terjerumus kemana-mana, saya akan balik ke tempat yang saya ingin tuju itu. Tapi kalau ketika saya alhamdulillah aku itu ya stuck. Di situ nanti akan stuck, kita akan merasa sombong dengan merasa kita ini, karena yang paling luar biasa dan susah untuk kita kendalikan itu adalah sombong pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Pada orang lain gampang lah ini. Saya duduk di sini, kalian duduk di bawah. Saya sombong, kelihatan. Tapi sombong pada diri sendiri. Ketika ambil kata aja sedekah. Ketika kita sedekah, kita masukin ke canceling ini. Nggak perlu kita diperlihatkan orang lain. Kalau pengen sombong sama orang lain, kita nggak pakai duit 20.000, tentengin masukin biar orang-orang pada lihat. Terus sombong pada orang lain. Tapi kalau pada sombong ada diri, umpetin di umpat gini, terus dalam hati, alhamdulillah, aku wis gini, aku wis bar sedekah, bar itu ganjaran,
bariki aku itu iki. Cara berpikir kita itu yang membuat sombong pada diri sendiri. Tapi kalau kita bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dengan sebaik-baiknya, kita boleh kok minta sama Allah untuk ketika kita pamrih itu nggak apa-apa, pamrih dalam kebaikan. Ketika kita bersedekah, kita pamrih, ya Allah, semoga nanti saya dilipat gandakan rezeki saya untuk bisa memperlancar lebih dalam bersedekah lagi, dalam berwakaf lagi, dalam berinfak lagi, dalam untuk bisa saya umroh. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau semua wah iki aku sesok gini bakar gini. Nah itu memang tipis sih sebenarnya perbedaannya. Ya pelan-pelan saja kita bisa mulai belajar untuk memilah mana sombong, ria, ujub pada diri sendiri. Itu perbanyak istighfar ketika kita melakukan suatu kebaikan. Insya Allah saya kadang mengamalkan itu buat teman-teman semuanya di sini. Ketika kita mulai sering-sering memperbanyak sedekah, memperbanyak hal-hal kebaikan itu, setelah selesai melakukan itu, di samping kita harus bersyukur, perbanyaklah istighfar. Karena untuk membentengi kita dalam ujub, dalam ria, dalam segala macam, dari sum'ah dengan segala macam itu, nanti kita astagfirullah, sampai kita lupa apa yang kita amalkan tadi, apa yang kita perbuat tadi. Dan lebih seringkan, walaupun mungkin kayak sedekah dalam hal finansial, uang 1.000, 2.000 nggak masalah, tapi sering. Kalau sesering mungkin kita akan menjadi suatu kebiasaan dan kita akan menjadi suatu kebutuhan dan nanti akan lupa dengan apa itu yang namanya amalan. Kalau aku mendingan sebulan sekali dengan nominal 500.000, ya nggak apa-apa, itu baik. Tapi nanti akan terngiang-ngiang terus. Dan dalam 1 bulan ke depannya sambil menunggu 500.000 lagi itu mau apa kita? Mau ngapain? Mendingan yang 500.000 itu kita bagi per hari. Kalau dapat lebih tambahkan lagi, istiqomahkan. Saya kalau mengistiqomahkan segala sesuatu itu bukan berarti mempertahankan apa yang saya lakukan dalam ibadah, dalam amal soleh. Tapi mengistiqomahkan itu dengan mengupgrade, memperbanyak lagi, meningkatkan lagi. Itu. Jadi misal wingi 1.000, saiki 2.000, sesuk 2.500. Mungkin seminggu sekali menjadi seminggu 2 kali itu. Kalau cuma kita mempertahankan, ya itu nanti lama-lama jadi stuck, Mas. Cuma diem-diem tok gini. Urip mung ngono-ngono tok ya. Monoton. Sebelum ngene tok ya monoton ya. Nah, itu nanti lama-kelamaan malah jadi aus nanti. Kapan berkembangnya gitu kan. Terus kemudian Mas Tatang, berat gak sih hijrah? Karena banyak teman-teman di sini yang mungkin kita sedang bareng-bareng belajar kan. Berat gak sih hijrah? Mungkin dari teman-teman yang mungkin baru pertama kali hijrah dari tato. Karena itu banyak sekali curhatan-curhatan dari teman-teman itu, banyak kendala. Terutama adalah ketakutan ketika mereka dicegah sama teman-temannya. Wah, sok-sokan kamu. Betul. Kamu tatonan hari ini kok dihilangi, sombong banget. Sebagai tanda sahabat. Sombong banget sih Ben. Apakah berat dan bagaimana cara mengatasi, jenengan itu mengatasi bahwa aku ora meh podo, aku meh podo wingi meneh gitu kan. Seperti apa cara Mas Tatang? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman di sini yang mungkin sedang belajar bareng-bareng dengan kita. Iya. Jadi masalah berat atau tidak ringan atau tidaknya masalah berat atau ringan di hijrah itu, kalau ada orang bilang istiqomah kuwi berat, sing enteng kuwi istirahat, segala macam lah itu bla bla bla, pelaksanaan segala macam. Itu tergantung mindset kita. Kembali ke mindset kita, kembali ke niat kita, luruskan niat. Saya pernah dibelikan wejangan oleh Ustadz Wahyu Prianto, beliau pembina Mualaf Center Indonesia Magelang Raya itu, tat nyuwun nasihate. Cuma 2 kata dari beliau, lempengno bismillahmu. Lempengno bismillahmu, luruskan niat. Niat kita yang pertama apa? Karena setan itu tidak hanya menghalang-halangi kita untuk berbuat kebaikan, tapi untuk meleset-meleset saja.
yang niatnya yang begitu lurus udah benar-benar ini sedikit berbelok. Tapi kalau kita biarkan yang cuma sekedar berbelok itu nanti lama kelamaan akan semakin kepleset, jatuh. Itu makanya sama ini ya teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah, ini kalau masalah tadi yang dibilang hijrah itu berat atau enteng, itu sebenarnya ringan, semuanya ringan. Kembalikan ke ini ya. Biasanya kan kalau hijrah itu orang itu akan mendapatkan berbagai macam ujian ya Mas ya. Betul sekali. Ujian ya, segala macam ujian, ditinggalkan teman, dibully teman, dicemooh, dibangkrutkan dari secara ekonomi, finansial, dari kadang malah dimusuhin sama keluarga sendiri, yang mungkin dibilang kan kamu malah jadi teroris. Yang dulunya kita sering main ke kafe, nongkrong sampai jam 2 pagi, nongkrong sama anak-anak motor, balik subuh, biasa anak muda, orang tua gitu. Enggak semuanya ya, tapi sudah menjadi kayak pada umumnya orang-orang tua itu begitu. Nggak apa-apalah masih muda gitu nongkrong balik. Tapi ketika kita pulang ngaji, baru jam 8 malam aja pulang ngaji, pakai gamis, pakai peci, pakai baju koko. Kowe baru ngendi? Kowe nopo? Apa wae sing mbok nganu apa sini iki? Isine apa wae? Gurune sapa? Ustaze sapa? Ribet langsung orang tua. Itu masih sering terjadi. Konsul-konsul itu masih ada beberapa yang ke DM saya, ke WhatsApp saya itu gitu, orang-orang tua gitu. Jadi begitu pentingnya mungkin sedikit mungkin sudah ada dan tapi sedikit masukan Ustadzah, mungkin ada nanti parenting untuk orang tua menghadapi anak-anaknya yang sudah mulai hijrah. Jadi jangan hanya sekedar kita memberikan masukan, memberikan ini ya, taklim, memberikan suatu ilmu itu kepada anak-anak muda saja, tapi kepada orang tua itu sangat-sangat penting. Karena dulu zaman mudanya orang-orang tua kita sama zaman mudanya teman-teman yang sekarang di sini itu berbeda. Dulu ketika orang-orang tua kita masih muda, masih remaja, ketika nakal dicambuk pakai penggaris, takut, nangis tapi takut, udah beres. Kalau sekarang lapor baru disentil aja lapor polisi. Iya enggak? Tapi sekarang percuma itu. Percuma lapor itu, Pak. Jangan ini tiket ya nanti ya. Itu. Bercanda Pak, bercanda. Jadi begitu dengan berbagai macam ujiannya ketika kita hijrah, itu jadikan suatu nikmat dari Allah untuk bisa mengetes kita, memantau kita, kamu bisa nggak, kamu berani nggak terus melakukan ini, melaksanakan apa yang kamu inginkan dalam berhijrah. Jadikan suatu nikmat, Masya Allah, Alhamdulillah aku masih diberikan ini kebangkrutan, aku masih diberikan dengan dijauhi teman-teman yang mungkin beda, yang masih banyak dalam lingkup kemaksiatan, dalam banyak mudaratnya itu. Alhamdulillah, syukuri, semua pasti ada hikmahnya. Tapi kalau sedikit aja dikasih ujian dalam hijrah apa dalam keseharian kita, langsung kita merasa terpuruk, ya udah akan semakin jatuh kita. Akan berlarut terus, akan terasa berat banget. Isinya nggeresulong, ya Allah, aku kok koyong ini, aku kok gini. Nggak mau memandang di luar, masih banyak orang-orang di bawah kita itu dalam hal ekonomi, dalam hal kebahagiaan keluarga, tapi mereka bersyukur, tersenyum, lihat di bawah jembatan, mereka teman-teman, mereka ada sepasang suami istri yang sudah sepuh, mereka makan berdua satu bungkus, itu Masya Allah luar biasa. Kita yang sehari belum makan dari pagi sampai sore, baru malam dibikinkan sama ibu kita udah ngamuk-ngamuk, beda lauk udah ngamuk-ngamuk. Alhamdulillah ya, saya dari dulu sak beling-belingnya saya itu sama orang tua saya itu saya selalu birrul walidain. Saya nggak pernah menolak apapun. Jadi dulu pernah ketika saya masih nongkrong di luar kota, ditelepon, dicariin, suruh pulang untuk nganterin ibu kemana? Iya saya pulang, sudah. Sebisa mungkin saya pulang. Saya benar-benar menjaga itu. Mungkin saya kalau kata kasarannya, saya
sebangsat-bangsatnya saya itu saya di luar, bukan di rumah. Itu. Walaupun di rumah saya mungkin cuma pakai tipu-tipu aja ya mungkin ya. Kayak di rumah dulu ya disuruh sholat. Sholat nggih Bu. Saya masuk ke kamar mandi, yang harusnya wudu cuma cuci muka, cuci tangan, cuci kaki itu. Terus kemudian ayo sholat nih musola. Ini, pun teng kamar mawon Bu. Sarungan, tetap sarungan, tapi pintu kunci saya rebahan sekitar 5 menit, 10 menit. 10 menit, 5 menit, 10 menit, udah selesai, keluar masih pakai sarungan. Wes sholat sampun. Saya tidak ingin mengecewakan ibu dalam satu sisi, tapi saya mengecewakan ibu dalam sisi lain. Jadi kembali tadi ke masalah beratnya atau entengnya atau ringannya ketika kita berijah, insya Allah enteng. Berkumpullah dengan teman-teman yang satu ini, satu frekuensi. Nggak usah malu. Bedanya ada perbedaan, tapi tidak semuanya lagi. Ada perbedaan komunitas-komunitas yang banyak mudaratnya dengan komunitas-komunitas yang ngaji bareng di sini itu ada dampak yang sangat besar. Dulu ketika kita pertama mau pengen masuk ke tongkrongan apalah itu yang masih banyak mudaratnya, banyak maksiatnya, kita di situ masih buat suruh-suruhan, dipelonco, ditendang-tendang sana sini, disuruh apa, disuruh ini, dicuekin. Wes apa to weh, cah cilik ini nah itu. Tapi alhamdulillah ketika kita mau kumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi dalam ngaji, dalam acara habus tato kayak begini, insya Allah nggak kenal masih mojok di sana ditarik, Mas monggo Mas silakan, apa yang diperlukan, pengen apa, dari mana, monggo, ayo makan Mas, ayo minum. Itu luar biasanya di dalam komunitas-komunitas kebaikan itu. Jadi jangan takut. Allah akan ganti, itu udah janji Allah. Ketika kita mau meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dalam kemaksiatan, Allah pasti akan mengganti dengan hal-hal yang baik. Enggak perlu sampai meminta-minta terus. Insya Allah nanti cepat atau lambat akan ada gantinya. Cukup dengan apa? Sabar. Sabar, ikhlas, ikhlas. Alhamdulillah. Masih pengen ini, pengen minta sama Allah, terus belum dikasih hari ini, paling besok. Husnudzon aja kita. Enak loh, husnudzon sama Allah itu. Ya, enteng. Masih pengen lebih besok lagi belum dikasih sama Allah. Alah paling ya saya sesuai. Alah paling sesuk. Ngono terus bae, sampai sebulan, 2 bulan, sampai tahun-tahun, kadang tahu-tahu sampai kita dikasih lupa apa yang kita doakan. Itu. Dan ketika kita minta sama Allah, teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, ketika kita minta sama Allah, ketika belum diberikan apa yang kita minta, tapi dijauhkan dari mara bahaya, itu adalah salah satu yang dikabulkan doa kita. Jangan takut. Jadi misal ketika kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen ini, pengen itu, pengen motor segala macam, tapi belum dikasih sama Allah. Terus kemudian ketika melihat di depan, ketika lagi jalan-jalan, tahu-tahu ada kecelakaan yang sedetik apa 2 detik apa berapa detik itu akan merenggut kita. Tapi kita terlepas dari maut itu, terhindar dari maut itu. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita pakai motor mungkin kita udah kena. Tapi karena kita belum punya motor, kita berjalan, kita masih di pinggir jalan, yang tabrakan di depan, yang di tengah, gitu. Terhindar dari maut, terhindar dari bencana, terhindar dari sakit. Walaupun kita sakit aja kita harus bersyukur, alhamdulillah. Apalagi dalam keadaan sehat, dihindarkan dari maut, masya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini adalah doa-doa saya ketika saya minta ini, tapi belum dikabulkan sama Allah, tapi dikabulkan dengan hal yang lain. Kalau kita belum dikabulkan lagi di dunia, insya Allah dikabulkan di akhirat, tergantung dengan doa-doa kita. Jadi teman-teman semuanya insya Allah akan saling rangkul-merangkul, akan saling bagi-membagi ketika dalam hal kebaikan di hijrah teman-teman semuanya. Enggak perlu takut. Jangan takut ketika ada teman-teman, enggak perlu sampai kalian bantah-membantah ketika diberikan bulian segala macam. Wah wes iso suci. Alhamdulillah.
diberikan doa suci. Wah, saiki kemaki dolane masjid. Iya, alhamdulillah. Yo aku yo sing menyesal iki kok ora biyen-biyen yo. Itu aja. Dan ketika kita dibully sama teman-teman lainnya, anggap mereka tetap saudara kita. Doakan mereka yang terbaik. Kita berpikiran mereka belum bisa tahu, belum ngerti seperti kita. Maafkan mereka, doakan yang terbaik. Nggak perlu kita balas mereka dengan keburukan, nggak perlu kita balas dengan cacian juga. Maafkan. Terus kemudian kita doakan yang terbaik. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah bukakan pintu hati mereka, teman-teman semuanya. Jangan merasa sendiri, banyak banget komunitas-komunitas di tiap kota sekarang udah menjamur. Insya Allah jamur-jamur yang abadi ya, jamur-jamur dalam kebaikan, menjamur komunitas-komunitas dimanapun itu. Mau di kota kecil kecamatan aja banyak, masya Allah luar biasa. Leren Besing itu hanya kecamatan Batur ya. Itu Leren Besing Batur, itu. Banjarnegara tepatnya. Banjarnegara itu aja ada komunitas yang luar biasa, yang penerima manfaatnya itu bisa sampai 60 lebih itu. Penerima manfaat dalam hapus tato. Padahal tempat yang sekecil itu, apalagi yang besar. Kayak mungkin Semarang, kayak mungkin di Solo, di Jogja, apalagi di Jakarta. Nggak perlu berkecil hati teman-teman yang di Wonosobo yang mungkin komunitasnya hanya ada beberapa, karena setiap kota pasti akan ada beberapa hal yang ada baik dan kurang baiknya juga, ada plus minusnya. Makanya untuk teman-teman semuanya itu sangat dibutuhkan. Tadi Ibu Ustadzah tadi ngendiko bahwasanya ini akan menjadi pusat ukhuwah. Saya sangat-sangat setuju. Luar biasa ini untuk ukhuwah, untuk jalin kerjasama. Dan tadi ada tambahan satu lagi Ustadzah, kalau diperbolehkan jadi pusat dakwah. Nanti begitu ditambahkan Ustadzah ya. Jadi pusat ukhuwah buat teman-teman, buat untuk muamalah juga di ruang-ruangan yang lain, untuk bisa mungkin bertukar pendapat, untuk rapat-rapat, buat ini diskusi teman-teman yang lainnya. Nah, jadikan ini aja kayak stand-stand kecil-kecil untuk saling ini kerjasama dengan segala macam, karena tiap komunitas, tiap lembaga itu pasti ada plus minusnya. Mungkin di ini kayak semacam Leren Besing itu dia spesialis di hapus tato. MCI Wonosobo itu spesialis di permualafan dan semacamnya. Nah kalau di Leren Besing itu nanti ada teman-teman yang pengen belajar agama, lemparkan ke MCI. Dari MCI ada yang pengen hapus tato, kalau belum punya mesin sendiri, lemparkan ke teman-teman komunitas yang lainnya. Nah itu, yang mau hijrah mungkin ada di sini, Wonosobo hijrah apa bagaimana. Nah itu, jadi semuanya itu saling bisa ini membackup mana yang kurang, dan yang lebih itu jangan pelit untuk berbagi dengan yang kurang gitu ya. Jadi begitu mungkin sampai ngalor ngidul cerita. Iya. Mungkin terakhir ya, mungkin sebelum kita membuka sesi tanya jawab, mungkin Mas Tatang kasihlah satu pesan untuk teman-teman yang sedang berhijrah dan belum berhijrah, karena itu adalah PR kita semua. Ini bukan dari saya sendiri, saya pernah mendapatkan nasihat wejangan ini udah sering banget saya sampaikan ke teman-teman, yang insya Allah ini adalah untuk nasihat diri saya sendiri juga, agar saya bisa melaksanakan apa yang saya ucapkan. Itu dari beliau Habib Muhammad Al-Mutahhar dari Semarang. Itu beliau pernah berpesan untuk semuanya, menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslimah yang baik itu bukan berarti berapa lama dia menjadi muslim, berapa lama dia belajar agama, mungkin dari kecil, mungkin dari lahir. Tapi menjadi seorang muslimah yang baik dan lebih baik lagi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan di sisa umur hidup kita itu di jalan Allah. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang baru belajar, lupakan yang kemarin, buang jauh yang kemarin. Aku biyen koyo ngene iki. Masya Allah, rahmat Allah itu luar biasa.
nggak perlu berkecil hati, banyak teman-teman di sini, dan bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita. Anggap aja kita kalau beribadah, beramal soleh itu aku sedelok kas mati. Aku sedelok kas mati, kalau sebentar lagi mati itu kita akan melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa, yang terbaik yang di diri kita punya untuk kita lakukan untuk beribadah dan amal soleh. Tapi ketika nanti berasar terus kemudian maghrib isya urip, lakukan gitu lagi. Isya masih hidup, lakukan lagi gitu. Dan teman-teman semuanya, saya sampaikan ke teman-teman semuanya, mungkin yang belum bisa hadir di sini, yang mungkin belum hijrah, belum merasakan nikmatnya, indahnya Islam, nikmatnya, indahnya iman Islam itu, seperti yang saya ambil hikmah dari mimpi itu, betapa sombongnya orang yang menunda-nunda dalam pertaubatan dan perhijrahan. Kenapa? Kita tidak tahu kita akan mati kapan. Ngomong misal, seminggu meneh kah, aku lagi metobat, aku bisa ngramung ke kio, aku bisa nogawian, mungkin aku bisa neko ini segala macam yang mudorot, yang maksiat. Sombong banget dia. Nggak usah ngomong seminggu lagi, besok kita aja masih diberikan hidup atau mati, kita nggak tahu. Nggak usah sampai 1 hari, nggak usah sampai besok. 1 detik, 2 detik ini, saya yakin teman-teman semuanya di sini itu nggak ada yang tahu mau ngapain. 1, 2 detik ini, 2 detik, 3 detik ini kita mau ngapain? Mau garuk-garuk, mau ngapain? Nggak ada yang tahu. Rahasia Allah yang sangat besar. Tahu-tahu ada salah 1, 2, tahu-tahu mati, nggak tahu. Tahu-tahu nikah itu kan luar biasa, Tat. Ya, Mantap. tahu nikah. Ya itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya berbagi. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang baik, saya cuma ingin belajar baik, saya ingin bersama-sama teman-teman yang baik di sini, yang insya Allah semoga saya juga tertular dengan kebaikan kalian semuanya, dan saya bisa diseret teman-teman ke surganya Allah ketika teman-teman semuanya di sini sudah masuk ke surga, tapi saya belum ada, saya masih berenang-renang di api neraka. Tolong sampaikan ke Allah, Tatang pernah ngobrol-ngobrol sedikit tentang kebaikan kepada kami. Jadi mungkin saya bisa dikatrol teman-teman untuk bisa merasakan nikmat surganya Allah, begitu ya. Kalaupun ada kata-kata saya yang tidak pantas, tidak baik, itu pasti dari saya. Kalau ada yang benar, itu pasti datangnya dari Allah, insya Allah, begitu ya. Jazakumullah khairan katsira, Mas Tatang dan teman-teman sekalian. Selanjutnya mungkin kita sebagai menutup kegiatan pada hari ini, boleh kita membuka sesi pertanyaannya. Berapa, Ustaz Tatang? Rata jawab yang ngomong Ustaz Tatang. Berapa Mas Tatang? Oke, Mas Tatang. Mungkin ya monggo, mungkin selama saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalau belum bisa jawab nanti akan saya tanyakan kepada yang lebih mengerti tentang apa pertanyaan itu, insya Allah. Monggo saya aturkan kalau memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab akan dijawab di lain waktu, atau mungkin dari Ustadzah mau dikasih beberapa pertanyaan, saya ngikut, monggo. Siap, monggo. Untuk yang pengen mengajukan pertanyaan boleh angkat tangannya. Kita ajukan 2 pertanyaan. Monggo, bisa Monggo. berdiri Ibu. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya yang pertama sudah terjawab gitu ya. Ketika tadi Mas Tatang begitu nggih namanya ya. Iya, baik.
menceritakan bahwa saya mencari kebebasan gitu ya. Nggih, Bu. Kemudian apakah itu pengaruh teman atau apa, tidak menyalahkan siapapun, maka Mas Tatang adalah ini dari diri Mas Tatang, begitu nggih. Nggih. Terus sebenarnya pertanyaan saya sederhana tadi, apakah Mas Tatang dari keluarga baik-baik begitu? Nggih, gitu. Masyaallah. Karena Bapak Ibu semuanya ketika suara saya sudah baik. Ketika keluarga itu baik, maka anak ini akan kembali baik, gitu ya. Jadi pengaruh teman, pengaruh lingkungan itu hanya sedikit. Tetapi ketika keluarga ini baik, maka akan kembali menjadi anak yang baik. Insya Allah seperti itu. Tapi sudah terjawab. Ternyata insya Allah ibunya adalah ibu yang solehah, gitu ya. Sehingga kembali kepada kebaikan. Mungkin nanti bisa diceritakan lebih detail gitu ya Mas Tatang, bagaimana ibu bapaknya gitu dan keluarganya, sehingga Mas Tatang mendapat satu, katanya tadi bukan hidayah, kalau sudah mendapat hidayah nanti berhenti mencari hidayah gitu nggih. Terus kemudian yang kedua adalah ketika kita sekarang saat ini, anak-anak sekarang di sekolah memang iya, ketika dikeplak pakai penggaris maka akan lapor polisi gitu ya. Tetapi kita bisa dengan cara yang baik, mungkin Mas Tatang begitu nggih, bisa digambarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita tujuannya sama. Ya, kalau dulu dengan kekerasan kita akan menjadi baik, tetapi kita sekarang adalah dengan cara yang baik maka akan menjadi baik gitu. Sehingga mungkin Mas Tatang juga bisa menjelaskan bagaimana cara yang baik untuk mendidik anak menjadi baik gitu. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Ibu insya Allah akan saya jawab. Untuk yang pertama tadi, apakah saya dari keluarga baik-baik? Insya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga saya baik-baik. Di rumah saya di Salatiga, tepatnya di Tingkir Tengah itu, di Kecamatan Tingkir itu, mbah kong saya, mbah putri saya adalah kiai dan nyai, dan ibu saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih ngajar ngaji juga. Cuma saya saja yang lepas dari kandang. Dari mulai SMP itu saya keluar dari kandang. Saya mengibarkan begitu, rumah itu saya keluar dari kandang itu saya udah merasa bebas-bebasnya saya. Kebablasan itu, Bu. Alhamdulillah dengan doa yang sangat baik dari orang tua saya. Cuma saya sempat sedih, benar-benar sedih itu ketika saya mengalami mulai pertobatan pertama itu, Bapak sampun mboten wonten. Bapak saya itu sudah meninggal di tahun 2009. Nah, pertobatan saya pertama itu di tahun 2016. Ya, insya Allah kemudian ibu itu selalu menguatkan saya, iso mbok ijo lile ngangge napa Bu, tiap kue bar salat kirimo surat Al-Fatihah nggo Bapak. Alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah melewatkan untuk memberikan menghadiahkan surat Al-Fatihah setelah salat itu kepada Bapak. Dan untuk masalah keluarga baik-baik dan tidak baik-baik itu kembali ke diri kita. Kalaupun itu ngapunten sangat, walaupun mungkin bapak ibunya, orang tua kita atau leluhur kita ada yang kurang baik, kalau kita mau berubah, karena Islam itu agama ilmu, bukan agama keturunan. Insya Allah kalau kita mau belajar itu akan mendapatkan juga apa kebaikan itu. Permisalan juga, contoh bukan permisalan, contoh banget itu sudah banyak terbukti mu'alaf. Orang yang orang tuanya itu masih kafir, terus anak-anaknya itu ada yang sudah mulai memeluk Islam. Dari mana itu mereka? Karena dia mau belajar, mau open mind untuk mempelajari agama, mempelajari keilmuan Islam.
Gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati teman-teman semuanya atau saudara-saudara di luar sana yang belum sempat hadir di sini. Itu kalau orang tuanya mungkin tanda kutip maaf kurang baik, jangan berkecil hati. Doakan terus selama masih hidup, dan insya Allah ketika kalau memang di luar Islam selama masih hidup doakan untuk mendapatkan hidayah. Kalau memang masih karena setelah meninggal itu kita tidak bisa mendoakan orang tua atau orang-orang yang di luar Islam, tapi kalau memang masih beragama Islam, insya Allah sampai yang saya ikuti, insya Allah itu walaupun sudah meninggal kita doakan mereka, kita berikan, kita kirim hadiah-hadiah, surat Al-Fatihah, surat-surat apa, surat Yasin segala macam, sebisa mungkin apa yang kita bisa. Ngoten nggih Bu. Terus untuk pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara mendidik anak-anak nggih? Anak-anak ini sedikit apa ya? Cara untuk mendidik anak-anak di zaman now ini, zaman milenial ini. Ngeten Bu. Insyaallah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan anak kita itu jangan hanya sekedar anak, tapi jadikan sahabat, teman curhat, jadikan mereka itu teman kita, jadikan mereka itu apa ya, kita orangkan anak-anak kita. Jangan terlalu kita misal kalau memberikan perintah, memberikan suatu larangan, nasihat, sebisa mungkin duduk bareng. Jangan dengan kita berdiri, anak-anak kita dalam kondisi duduk, dia akan sangat-sangat takut, bukan segan sama orang tua, bukan segan sama kita, tapi akan takut. Kalau orang takut itu di belakangnya biasanya itu nggak takut, tapi kalau segan di belakangnya itu insya Allah tetap akan segan, akan menjadi pembicaraan-pembicaraan yang baik terus. Oh bapakku gini loh, apik loh, gini-gini gitu. Kalau takut nanti di keluar itu nanti akan beling rakaran genai, karena ada larangan-larangan segala, nggak usah pakai peraturan-peraturan yang muluk-muluk. Ketika dia mulai belajar agama, dekati. Apa sih Leh? Mau apa sih no? Apa sih Nduk tadi? Apa? Oh, kalau kita curhat aja, kita boleh kok kita curhat sama anak. Dek tadi mamah gini loh Dek, lagi gini. Jadi kita itu menspesialkan anak-anak kita itu agar mereka itu merasa ada, bukan hanya sekedar anak saja di rumah, cuma ketika makan disuruh makan, ketika sekolah di sekolah, belajar disuruh belajar, ayo belajar nanti goblok lo kalau nggak belajar apa gini. Jangan gitu, anggap mereka sahabat kita, anggap mereka sebagai teman curhat kita. Sering-sering minta maaf kepada anak kita juga nggak perlu malu. Karena bukan hanya ada orang tua, ada anak yang durhaka sama orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka sama anak. Yang saya pelajari, orang tua yang durhaka sama anak itu adalah mungkin tidak memberikan hak-hak anak sepenuhnya. Dia mau bersenang-senang sendiri ketika anaknya menderita. Itu egois, kebangetan sama anak-anaknya. Pokoknya kowe kudu ngene, kamu harus begini, gini. Tidak mau mengajak diskusi anaknya. Ntar nanti tahu-tahu anaknya belok sana belok sini disalahin. Jangan disalahin terus. Kalau ketika anaknya salah itu mulai introspeksi diri pada diri kita, apakah saya pernah mendidiknya, apakah saya mendidiknya itu udah benar atau belum. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Itu mendidik anak saya itu udah benar apa belum, kok sampai anak saya begini. Gitu Mas ya, besok kalau udah punya istri. Insya Allah. Bentar lagi doakannya Mas. Insya Allah. Amin. Nanti undangannya tak antar. Ngapunten kalau kurang pantas saya dalam menyampaikan. Satu pertanyaan lagi. Monggo silakan. Siap, moga satu pertanyaan lagi boleh angkat tangan. Mungkin dari bapak-bapak. Barangkali ada. Monggo silakan Pak Edi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Tatang, halo? Tes, oh ya. Ya untuk Mas Tatang kan dari hijrah, awal-awalnya itu memang niat dari hati nurani atau memang spontan dalam arti apa memang ada planning dalam arti itu setelah umur sekian tahun saya harus hijrah gitu. Mohon penjelasan Mas Tatang. Nggih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sedikit ada penjelasan perihal hijrah saya. Insya Allah akan saya ulang dan mungkin ada beberapa tambahan. Kalau saya itu kalau dibilang spontan juga enggak, ada spontannya. Kalau dibilang terencana juga sedikit terencana, Pak. Tapi untuk berapa tahun itu enggak. Cuma saya harus segera, saya sudah mulai stuck, saya sudah mulai mengalami titik kejenuhan dengan apa yang saya lakukan tiap harinya di masa lalu itu, Pak. Jadi terus didorong oleh suatu hikmah yang saya ambil dari mimpi itu, kemudian saya harus mensegerakan. Karena saya berpikir juga kalau saya menunda-nunda keburu mati, Pak.